Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah pekan akan menjelaskan apa itu negara hukum dan hak asasi manusia atau bisa disebut juga HAM. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pekan yang beranggotakan Nursyahidah Az-Zahra dan Cindy Fatikasari. Berikutnya adalah penjelasan tentang apa itu negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyahidah Az-Zahra dari kelompok 6 mata kuliah PKN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep politik dan hukum yang mengacu pada suatu negara di mana hukum adalah landasan utama dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Dalam negara hukum, hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dan semua warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama. Prinsip-prinsip negara hukum mencakup supremasi hukum, hukum di atas segalanya, atau kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang adil, menjaga hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin kepastian dalam proses hukum. Konsep negara hukum adalah prinsip dasar dalam banyak konstitusi di seluruh dunia. Adapun ciri-ciri dan prinsip negara hukum adalah: pertama, supremasi hukum atau supremacy of law, yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakikatnya, pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Ketiga, asas legalitas atau due process of law. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berikutnya adalah asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dahulu dari pembuatan atau tindakan administrasi. Keempat, constitutional court atau Mahkamah Konstitusi. Di samping adanya PT UN, negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah adanya upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan, misalnya dengan wewenang memutus sengketa antara lembaga negara. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atas mencapai dan 4 tujuan negara tersebut. Terhadap transparansi dan kontrol sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung. Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan atau aspirasi. Perkembangan negara hukum. Pertama, hukum negara polis. Negara hukum polis merupakan negara yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan keamanan, kemakmuran, atau perekonomian. Pada jenis ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja. 2. Negara hukum liberal. Negara hukum liberal hadir sebagai adanya kekecewaan atau sebagai bentuk reaksi terhadap konsep negara polis, yang mana ketika itu negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Konsep negara hukum liberal diperkenalkan oleh Immanuel Kant. 3. Negara hukum formal. Negara hukum formal merupakan negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat
Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu. Hukum berdasarkan undang-undang negara hukum formal ini disebut negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Keempat, negara hukum liberal, negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formal berdasarkan hukum material tindakan penguasa dalam hak mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan atau berlakunya asas oportunitas. Sekian penjelasan tentang negara hukum. Selanjutnya adalah topik tentang HAM atau hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulannya, negara hukum adalah suatu konsep politik dan hukum yang mengacu pada suatu negara. Terus kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Sedangkan kalau dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut, ada macam-macam bentuk HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Di sini berarti kita mempunyai kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi, lalu berkebebasan juga mengusulkan pendapat, lalu bebas juga untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu ada yang kedua, ada hak asasi politik. Di sini kita mempunyai hak untuk menjadi warga negara, terus hak untuk memilih dan dipilih, dan kita punya hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga itu hak asasi ekonomi. Nah, di sini berarti kita mempunyai kebebasan untuk mendirikan suatu usaha mikro atau makro, dan juga kita mempunyai hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Lalu yang keempat, di sini ada hak asasi peradilan. Berarti contohnya kita mempunyai hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Lalu yang kelima, ada hak asasi sosial dan budaya. Berarti di sini kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pelajaran, kita dapat mengembangkan bakat dan minat, terus kita mempunyai hak untuk berkreasi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada hak asasi hukum. Berarti kita di sini mempunyai hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Terus kita juga mempunyai hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton.